Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Arismalina Nur Azizah dari kelas 2 ada 3 Teknik Kimia dengan NIM 1931410106 dengan nomor absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada pengendali tekanan. Sebenarnya apa sih tuning itu? Jadi, tuning adalah proses untuk menentukan parameter pengontrol untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Pada percobaan tuning akan didapatkan data dan untuk mengolah datanya kita menggunakan metode IMC atau Internal Model Controller. Jadi, Internal Model Controller atau IMC adalah pendekatan matematis dari proses dengan date time yang kecil maupun besar. Untuk IMC sendiri, parameter yang harus ditentukan terlebih dahulu ada 4. Yang pertama adalah Kp, yang kedua adalah tau, di mana tau sama dengan tau P, dan yang ketiga adalah tau D jika ada. Tau D ini adalah dead time. Kemudian yang terakhir adalah tau C, dengan rumus tau C sama dengan tau P per 3. Pada bab 3 kemarin, pada pengendali tekanan, bentuk fungsi transfernya adalah Kp per tau S plus 1, di mana untuk mencari Kc, tau I, dan tau D akan dijelaskan seperti berikut. Untuk yang pertama adalah Kc atau proportional gain, dengan rumus 1 per Kp kali tau per tau C, dengan Kp sudah diketahui, kemudian ada tau dan tau C dengan rumus tau P per 3. Kemudian ada integral time atau biasa disingkat dengan tau I, di mana tau I sama dengan nilai tau. Kemudian untuk derivative time, karena pada fungsi transfernya ini tidak ada derivative time atau tau D, maka tau D-nya tidak ada atau 0. Jika ada nilai tau D pada grafik, maka bentuk fungsi transfernya biasanya adalah seperti ini, yaitu Kp dikali E pangkat minus tau ds per tau s plus 1, di mana nilai Kc-nya adalah 1 per Kp dikali tau ditambah tau D per 2 dibagi tau C plus tau D per 2, dengan nilai tau I-nya sama dengan tau ditambah tau D per 2. Dan untuk nilai tau D-nya sendiri atau derivative time adalah tau kali tau D per 2 kali tau ditambah dengan tau D. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai LKM praktikum pengendalian proses respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan pengendali tekanan. Dari data hasil pengamatan fungsi transfer, didapatkan nilai Kp sama dengan minus 1,105. Nilai minus di sini dikarenakan pada pengendali tekanan aksi prosesnya adalah reverse acting. Kemudian didapatkan nilai tau atau tau P adalah 9,7 sekon, dan nilai tau D-nya adalah 0 menit, dan kalau misal dijadikan dengan detik jadi 0 detik. Untuk yang pertama adalah menentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC atau Internal Model Controller. Jadi pada model IMC yang bisa kita hitung adalah model PI saja. Untuk model P dan PID masih belum bisa. Jadi yang pertama kita harus menentukan nilai Kc-nya terlebih dahulu dengan rumus yang ini, karena kan nggak ada tau D-nya. Jadi Kc sama dengan 1 per Kp dikali tau dibagi tau C, dengan nilai tau C-nya adalah tau per 3. Kemudian setelah didapatkan nilai Kc, kita akan menghitung nilai Pb, di mana nilai Pb-nya adalah 100% dibagi Kc, dan didapatkan nilai Pb-nya adalah minus 0,36833. Untuk selanjutnya kita mencari tau I atau integral time. Jadi untuk tau I ini rumusnya adalah sama dengan tau, jadi kita sama dengankan langsung dengan tau ini. Untuk nilai tau D-nya tidak ada atau 0. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai data hasil pengamatan tuning, dengan tipenya adalah servo system, dengan pengendalinya adalah PI.
di mana SP1-nya adalah 40,40%, SP2-nya adalah 50,40%, dengan nilai PB yang sudah diketahui dari FT dan parameter tuning sebelumnya adalah minus 0,37, dari pembulatan minus 0,36833, kemudian nilai tau I-nya juga sudah dihitung sebelumnya, yaitu bernilai 9,7 detik, dan nilai tau D-nya adalah 0. Dan didapatkan grafik kurva respon hasil tuning pada pengendali tekanan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini kan sudah ada keterangan bahwa kertas ukurannya adalah 3 cm per menit. Nah, untuk konfigurasinya menggunakan tangki. Setelah didapatkan data ini, selanjutnya adalah kita menentukan sumbu X dan sumbu Y. Di mana untuk sumbu X-nya saya memilih mulainya dari sini. Jadi ini mulai 0 gitu ya. Tuh. Kemudian kita bagi terlebih dahulu. Sebentar, saya besarkan terlebih dahulu. Pada keterangannya tadi untuk kertasnya kan 3 cm per menit. Jadi setelah kita ukur untuk sumbu X-nya mulai dari sini sampai dengan sini adalah sebesar 9 cm menggunakan penggaris yang disediakan. Pada keterangan sebelumnya kan diketahui ukuran kertasnya adalah 3 cm per menit. Nah, karena perhitungan sumbu X dimulai dari sini hingga sini adalah 9 cm, maka nilai T-nya sama dengan 9 cm dibagi 3 cm per menit. Jadi untuk nilai dari ini sampai sini adalah 3 menit atau 180 sekon. Jadi 180 sekon ini kan ada 9 ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai dari 1 cm ini nilainya adalah 20 sekon. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisis dari grafiknya. Jadi pada grafik ini diketahui nilai persen PV awal, kemudian persen PO awal, kemudian setelah diubah akan didapatkan perubahan nilai PV, dan kita dapatkan garis ini adalah persen PV konstan dan ini adalah persen PO konstan. Kemudian untuk SP1-nya tadi diketahui 40,4% dan untuk SP2-nya adalah 50,4%. Nah, untuk yang berikutnya adalah kita akan menganalisis parameter respon hasil tuning. Jadi parameternya ada 7. Yang pertama adalah overshoot, di mana overshoot adalah jarak perbandingan antara jarak puncak ke nilai akhir dengan jarak antara PV akhir ke PV awal, atau biasanya disebut dengan A per B. Kemudian untuk decay ratio dengan rumus C per A, di mana C adalah jarak puncak kedua dari puncak ke nilai akhir, dan untuk nilai A adalah jarak puncak ke nilai akhir. Kemudian untuk yang parameter ketiga adalah peak time, di mana peak time adalah waktu yang dibutuhkan pengendali untuk mencapai puncak pertama kali setelah nilai akhir. Dan selanjutnya adalah nilai rise time, di mana rise time adalah waktu yang dibutuhkan pengendali untuk pertama kali pengendali tersebut mencapai nilai akhir. Untuk selanjutnya adalah response time, di mana waktu yang dibutuhkan pengendali untuk mendapatkan nilai akhir yang konstan. Untuk parameter berikutnya adalah period of oscillation, di mana period of oscillation adalah waktu yang dibutuhkan dari puncak pertama ke puncak kedua, dan yang terakhir adalah nilai offset, di mana nilai offset menggunakan rumus SP2 minus PV akhir. Nah, karena overshoot ini kan rumusnya A per B, jarak puncak ke nilai akhir dan jarak antara PV akhir ke PV awal. Dan pada grafik ini untuk puncaknya itu masih belum melebihi dari persen PV, jadi kita anggap untuk puncaknya itu tidak ada, dan jadi nilai overshoot
decay ratio, dan peak time-nya adalah tidak ada. Dan juga nilai period of oscillation-nya juga tidak ada, dikarenakan untuk puncak pertama dan puncak keduanya masih belum melewati persen PV konstan. Jadi yang bisa kita cari untuk LKM pada kali ini adalah nilai rise time, response time, dan juga nilai offset. Selanjutnya adalah kita menentukan parameter yang bisa kita lakukan, yaitu rise time, response time, dan juga offset. Untuk rise time sendiri tadi adalah waktu yang dibutuhkan pengendali untuk pertama kali pengendali mencapai nilai akhir. Nilai akhir di sini saya tulis sebagai persen PV konstan dan kira-kira berada di sini untuk pertama kali mencapai nilai akhir. Nah, kita gunakan penggaris ini yang disediakan dan kita tarik garis, maka nilainya adalah 2,1 cm. Kita kalikan dengan 20 dikarenakan perbandingannya tadi 1 cm sama dengan 20 detik dan hasilnya adalah 42 detik. Untuk selanjutnya adalah parameter response time, di mana parameter response time adalah waktu yang dibutuhkan pengendali untuk mendapatkan nilai akhir yang konstan. Jadi nilai akhir yang konstannya itu kira-kira berada di titik ini. Kenapa tidak di titik sebelumnya? Karena perbedaannya itu masih terlihat cukup besar. Sedangkan untuk selanjutnya perbedaannya ini lumayan kecil gitu. Dan pada titik ini kita tarik garis ke bawah, didapatkan nilainya adalah 5,8 cm. Kita kalikan juga dengan 20, maka dihasilkan nilainya adalah 116 detik. Untuk parameter yang terakhir yang dapat kita hitung adalah nilai offset, di mana nilai offset rumusnya adalah SP2 minus PV akhir. SP2-nya kan di 50,4 sini. Nah, persen PV konstannya di sini. Jadi kita hitung menggunakan penggaris, maka didapatkan pada penggaris itu nilainya adalah 0,1, kemudian kita kalikan dengan 20 juga dan didapatkan offsetnya adalah 2%. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kurangnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.